Halo sahabat Ewi, selamat malam. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat-sehat aja dan masih semangat mencari cuan ya. Oke, seperti biasanya hari ini aku mau ngebahas analisa teknikal saham tanggal 18 April 2022 ya. Langsung kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG ditutup ya, naik 0,55% di level 7275 ya. Dan hari ini juga asing net buy sebesar 619,52 miliar. Dan ada pun yang dibeli asing, ada 5 net buy asing ya. Ada TLKM, ada BBRI, ASI, Inco, dan AMRT. Dan yang dilepas asing ada BBCA ya sebesar 92,4 miliar, BMRI 89,2 miliar, Tebik, ITMG, dan UNTR yang sebesar 19 miliar. Oke, sepertinya kita langsung aja ya ngebahas saham aja ya. Hari ini aku akan membahas Excel ya. Excel Axiata hari ini ditutup menguat ya 8,49% di harga 2.940 dan candlenya ini sangat bagus banget, sangat solid banget, dan volumenya juga meningkat. Dan Excel Axiata Excel ini melewati garis EMA 50 dan 150 ya, atau melewati resistennya juga. Dan kita lihat juga dari MACD-nya juga mengarah ke atas ya. Kemungkinan Excel ini akan naik ke 3.000 ya. Mungkin akan naik ke 3.000 sampai ke 3.050. Buat sahabat SPW yang ingin entry, ya mungkin bisa aja sih entry besok. Tapi mungkin perlu hati-hati ya. Mungkin jangan terlalu banyak seperti itu ya, batasi resiko mungkin karena hari ini udah naik lumayan tinggi, cukup tinggi ya. Atau buat nyari amannya mungkin sahabat SPW bisa wait ya di harga 2.870 ya. Dan kita wait aja sih besok ya. Kalau kita nunggu konfirmasi ya. Kalau berhasil break ya di atas garis EMA, kemungkinan akan uptrend ya. Oke, kita lanjut aja langsung bahas MNCN hari ini. Buat MNCN hari ini koreksi ya. 2,49% di harga 980. Dan tapi MNCN ini menurut sahabat SWB, apakah ini koreksi wajar? Menurut aku sih wajar-wajar aja ya. Karena dari candle sebelumnya ya, dari tanggal 13 April ini MNCN udah naik sangat tinggi ya. Dan sekarang koreksi. Tapi koreksinya nggak jebol support ya. Menurut aku selama tidak di bawah 900 masih aman-aman aja menurut aku. Dan buat MNCN kalau berhasil jebol ya, berhasil tembus 1000 itu akan menarik ya. Berhasil break di atas 1000 akan kemungkinan akan uptrend. Kalau kita lihat dari MACD-nya sih sebelumnya membentuk dead cross, tapi sekarang kayak mau naik gitu ya ini. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 50 sama 150 menurut aku masih oke aja ya. Ini tergantung sahabat SWW bagaimana menganalisanya ya. Karena beda orang beda menganalisa juga seperti itu. Oke. Kita lanjut aja ya ke saham berikutnya. Ada Pegas. Hari ini juga Pegas koreksi ya. Hari ini koreksi 0,74% di harga 1.345. Dan kalau kita lihat juga Pegas ini berada di bawah garis EMA 150 dan
50-nya ya. Sebelumnya Pegas mencoba melewati tembus ke garis 150-nya, tapi gagal, dibawa turun, dan kemarin dibawa naik ya. Dibawa ini mau mencoba melewati 150 lagi, tapi gagal dan sekarang malah turun untuk Pegas. Kalau kita lihat dari MACD-nya bergerak menurun ya. Dari garis EMA-nya juga sebenarnya ini sideways tapi cenderung downtrend sih. Menurut aku ini udah bisa dibilang downtrend sih. Kalau menurut aku ya. Mungkin si Pegas ini kemungkinan akan menguji supportnya dia ya. Ke 1.300-an lah. Atau 1.280 ini support terkuatnya dia. Oke, kita lanjut lagi ya ke saham berikutnya. Ada Antam. Antam hari ini juga ditutup menguat ya 4,32% di harga 2.900. Dan kalau kita lihat hari ini Antam juga berhasil naik ya di atas resistennya, yang mana resistennya itu di ini ya 2.800 ya resistennya. Dan kita lihat dari garis MACD-nya sih sebenarnya sideways sih ya. Tapi kalau kita lihat garis EMA-nya sih menaik ya, mengarah ke atas. Masih bagus menurut aku, tergolong uptrend ya buat Antam ini ya. Kalau secara tren pendeknya masih uptrend. Dan kita lihat Antam dari segi weekly ya. Coba kita lihat. Dan dari segi weekly, Antam itu udah melewati area konsolidasinya ya, yang dibentuk pada bulan Mei tahun kemarin 2021 ya. Sekarang udah berhasil melewati area konsolidasinya, dan menurut aku Antam potensi bisa lanjut ke 3.000, yang mana itu resisten berikutnya ya. Oke, kita lanjut aja ya ke saham berikutnya ya. Ke saham berikutnya mungkin akan membahas, oh ya, buat Antam ini kalau gagal break ya dari 3.000 ya, mungkin akan ke supportnya ya, ke 2.800-an lah. Seperti itu. Oke, hari ini setelah Antam akan membahas MDKA. Yang hari ini juga MDKA diakumulasi ya. Dan MDKA hari ini hari ini ditutup menguat ya. Candle-nya juga bagus. Ditutup menguat 8,57% ya. MDKA ini mencoba buat break ya. Break resisten 5.600 ya. Setelah sebelumnya ini ganti itu D aja ya yang gampang. Nah, seperti ini MDKA ya mencoba buat break ya dari resistennya. Setelah sebelumnya itu bertahan di atas supportnya dia ya. Masih bertahan di support minornya dia. Dan kalau kita lihat tren jangka pendeknya itu MDK masih uptrend. Dan garis EMA-nya juga masih mengarah ke atas. Begitu juga jangan MACD-nya juga masih bergerak ke atas ya. MDKA akan sangat menarik jika nantinya akan terkonfirmasi break ya. Bisa potensi ke ini 6.000 ya.
Mungkin buat sahabat SJW yang ingin entry mungkin bisa tunggu ya buy on support-nya. Siapa tahu MDKA akan turun ya dan akan mantul kembali seperti itu. Oke, kita lanjut bahas saham selanjutnya. Kita akan bahas BBNI ya. BBNI hari ini ditutup menguat ya 0,30% di harga 8.425 ya. Sebenarnya BBNI ini uptrend ya, masih uptrend. Cuman kalau kita lihat jangka pendeknya, BBNI cenderung konsolidasi ya di jalur uptrendnya ini. Buat sahabat SJW yang ingin entry mungkin bisa buy on weakness ya di harga 7.950-an lah atau 7.575 ya. Buat resistennya ada di 8.450 dan resisten berikutnya ada di 8.575. Ini buat BBNI. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Ada BRPT. Buat Barito Pasifik, hari ini ditutup melemah 1,15% ya di harga 860 ya. Kalau kita lihat ini BRPT ya gagal break ya dari garis EMA 50-nya. Yang setelah sebelumnya itu mencoba break tapi sekarang gagal break ya. Dan kalau kita lihat tren jangka pendeknya ini BRPT membentuk sideway ya. BRPT sideway, dan kalau kita lihat dari downtrendnya juga dari downtrend, dari tren menengahnya ya itu BRPT downtrendnya. Dan coba kita lihat dari MACD-nya ya, MACD-nya juga mengarah ke bawah dan ini membentuk dead cross ya menurut aku. Dan bagaimana potensinya buat BRPT ini menurut sahabat SJW? Menurut aku BRPT ini potensi mungkin akan turun ya, mengetes supportnya dia ke sini 8.500-an lah. Dan buat sahabat SJW yang mungkin ingin entry mungkin ya bisa buy on support ya dengan target jangka pendeknya 900. Jadi kalau mau entry ya mungkin bisa jangka pendek saja ya. Karena ini juga trennya juga masih termasuk downtrend ya. Dan sekarang sideways sih. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Ada INDI. Buat INDI hari ini ditutup menguat ya 0,35% di harga 2.840 ya. Dan buat INDI ini kalau kita lihat trennya ya, tren jangka pendeknya ini uptrend ya, dan garis EMA juga mengarah ke atas ya. MACD-nya juga mengarah ke atas meskipun cenderung mau sideways, tapi masih mengarah ke atas sih termasuknya. Mungkin potensi akan itu ya, beri ke 3.000 ya potensinya. Tapi buat sahabat SBB harus hati-hati kalau misalnya gagal break ya, potensi akan berbalik arah menuju ke supportnya dia ya. Seperti itu buat INDI ya. Kita lanjut ke saham berikutnya ya. Ini saham terakhir, baru inget belum bahas TINS ya. Yang diakumulasi asing hari ini TINS ya. Dan hari ini juga candlenya solid ya. Solid banget. Naik 6,77% ya.
garis EMA juga mengarah ke atas, dan ACD-nya juga kayak mau ngebentuk itu ya, golden cross ya. Tapi ya belum lewat sih, baru nempel aja seperti itu. Menurut aku Teens masih bagus ya, Teens ini. Dan buat sahabat SWW yang mungkin mau entry, mungkin bisa buy on weakness di harga kurang lebih sekitaran 1.765 lah ya. Atau bisa juga sih di harga 1.900. Ya ini tergantung sahabat SWW bagaimana apa ya, manage-nya lah ya. Trading plan sahabat SWW disesuaikan saja seperti itu ya. Dan buat Teens ini mungkin potensi akan naik ya ke 2100. Kalau kalau habis naik 2100 break, ya kemungkinan akan potensi ke target berikutnya 2200-an ya. Cuman mungkin membutuhkan waktu seperti itu. Oke? Sepertinya cukup sekian aja ya video dari aku. Terima kasih buat sahabat SWW yang udah menontonnya, like dan subscribe ya. Semoga video ini bermanfaat, dan ingat video ini disclaimer on, SWW Channel tidak mengajak untuk menjual dan membeli saham. Ya, SWW Channel hanya berbagi pengetahuan dan hiburan semata, dan analisa dalam video ini bisa saja berbeda ya dengan analisa orang lain. Seperti itu. Oke, terima kasih. Salam cuan dan sampai jumpa.